Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 13 yaitu mengelola kinerja dan mutu. Perkenalkan kelompok kami, Karina Lintang Ayu Salindri NPM 232, Oktaria Mulia NPM 233. Saya Monica Megapuspa NPM 234. Ardinesia Ibatul Alim NPM 245. Rinanda Prilia NPM 248. Kiwirati NPM 257. Atika Rahmawati NPM 258. Pengertian kontrol. Kontrol organisasi adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dalam rencana, target, dan standar kinerja. Inti dari dilakukannya kontrol adalah tindakan yang menyesuaikan operasional dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dasarnya adalah informasi di tangan manajer. Memilih standar dan ukuran. Sebagian besar organisasi berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan seperti penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Namun untuk para manajer, makin mengetahui keharusan untuk mengukur aspek-aspek kinerja yang tidak kasat mata lainnya untuk mengelola aktivitas pencapaian nilai dari organisasi saat itu. Misalnya British Airways mengukur kinerjanya di area-area penting dari layanan pelanggan karena strategi perusahaan ini adalah untuk bersaing dalam memberikan layanan terbaik di industri yang didominasi oleh perusahaan yang berkompetisi untuk memberikan harga murah. Hal yang menjadi fondasi dari strategi ini adalah keyakinan bahwa pemberian layanan yang baik akan menghasilkan teknik keterikatan pelanggan dan keuntungan yang lebih besar. Oleh karenanya, British Airways mengukur dan mengontrol area layanan pelanggan yang memberikan dampak terbesar pada pengalaman pelayanan yang dirasakan pelanggan. Di antaranya layanan saat yang sedang terbang, makan, klaim bagasi, dan keanggotaan klub eksekutif. Bukan hanya mengandalkan pengukuran keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, British Airways menggunakan sejumlah pengukuran operasional yang berbeda untuk melacak kinerja dan mengontrol organisasi. Kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berhubungan dengan faktor-faktor kesuksesan penting yang ada di perusahaan. Kartu skor seimbang berisi 4 perspektif utama, yaitu 1. Kinerja keuangan, 2. Layanan pelanggan, 3. Proses bisnis internal, dan yang terakhir, kapasitas organisasi untuk belajar dan tumbuh.
Model kontrol umpan balik. Semua sistem kontrol yang dirancang dengan baik akan melibatkan penggunaan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang telah dibuat. Manajer membutuhkan umpan balik misalnya dalam setiap kategori dari 4 kategori kartu skor berimbang. Langkah-langkah kontrol umpan balik. Yang pertama, membangun standar kinerja. Dalam rencana strategis, keseluruhan yang dimiliki organisasi, manajer-manajer menentukan tujuan-tujuan bagi departemen-departemen yang ada di organisasi secara spesifik. Istilah operasional yang terdiri atas standar kerja yang akan menjadi pembanding dari aktivitas-aktivitas organisasi. Yang kedua, mengukur kinerja yang ada. Sebagian besar organisasi mempersiapkan laporan formal tentang pengukuran kinerja kuantitatif yang ditinjau oleh manajer setiap hari atau tiap bulan. Pengukuran-pengukuran ini harus berhubungan dengan standar-standar yang telah ditetapkan dalam langkah proses kontrol. Misalnya, jika targetnya adalah pertumbuhan penjualan, organisasi harus memiliki alat untuk mengumpulkan dan melaporkan data penjualan. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Dalam proses kontrol, membandingkan aktivitas yang ada dengan standar kinerja. Jadi ketika manajer membaca laporan komputer atau berjalan di pabrik, mereka mengidentifikasi apakah kinerja yang sedang terjadi saat itu memenuhi, melampaui, atau tidak mencapai standar. Biasanya laporan kinerja menyederhanakan perbandingan seperti ini dengan menempatkan standar kinerja untuk periode pelaporan. Yang keempat, ada melakukan tindakan korektif. Manajer juga harus menentukan perubahan seperti apa jika ada yang dibutuhkan dalam pendekatan. Melakukan kontrol ini, manajer akan melaksanakan wewenang formalnya untuk membuat perubahan yang penting. Ia dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih keras atau memecat pegawainya. Sebaliknya juga, manajer yang menggunakan pendekatan kontrol partisipatif akan berkolaborasi dengan pegawai-pegawai untuk menentukan tindakan korektif yang diperlukan. Aplikasi untuk anggaran. Kontrol anggaran salah satu metode yang paling sering digunakan dalam kontrol manajemen, yaitu proses penentuan target untuk pengeluaran organisasi, mengawasi hasil dan membandingkannya dengan anggaran yang ada, dan membuat perubahan jika perlu. Sebagai alat pengontrol, anggaran adalah laporan yang berisi pengeluaran terkini dan terencana untuk uang, aset, bahan mentah, gaji, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada beberapa anggaran yang biasanya digunakan manajer. Pertama ada anggaran biaya. Anggaran biaya terdiri atas biaya antisipasi dan biaya aktual untuk setiap pusat pertanggungjawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan. Anggaran biaya dapat menunjukkan semua jenis biaya atau dapat berfokus pada kategori tertentu, seperti biaya bahan-bahan atau biaya penelitian dan pengembangan. Kedua, ada anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi pendapatan perkiraan dan pendapatan aktual organisasi. Secara umum, pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan menunjukkan keharusan untuk menginvestigasi masalah ini dan mengetahui apakah organisasi dapat meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, ada anggaran kas. Anggaran kas menghitung penerimaan dan pengeluaran uang pada basis harian atau mingguan untuk menjamin bahwa suatu organisasi memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Yang terakhir ada anggaran modal. Anggaran modal berisi investasi terencana dalam aset besar seperti bangunan,
peralatan berat, atau sistem teknologi informasi yang kompleks. Next. Selanjutnya ada kontrol keuangan. Kontrol keuangan di setiap organisasi, manajer harus mengawasi seberapa baik organisasinya menunjukkan kinerja keuangan. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan perusahaan besar dalam posisi yang baik, tetapi kontrol keuangan juga bisa menjadi indikator berguna yang menunjukkan permasalahan kinerja lainnya. Misalnya, penurunan penjualan dapat menandakan adanya masalah dengan produk, layanan pelanggan, atau keefektifan tenaga kerja penjualan. Next. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi dasar yang digunakan untuk melakukan kontrol keuangan dari sebuah organisasi. Dua laporan keuangan besar, yaitu neraca keuangan dan laporan laba rugi, adalah titik awal dalam melakukan kontrol keuangan. Laporan keuangan, ini ada yang pertama, neraca keuangan. Neraca keuangan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset dan kewajiban pada waktu tertentu. Neraca keuangan memberikan 3 jenis informasi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Ini di samping sudah ada contoh dari neraca keuangan. Next. Ini yang kedua ada laporan keuangan, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan yang masuk ke dalam organisasi dari semua sumber, serta mengurangi biaya termasuk biaya barang terjual, bunga, pajak, dan depresiasi. Di samping sudah ada contoh dari laporan laba rugi. Lalu lanjut. Analisis keuangan menafsirkan angka. Analisis keuangan yang biasa dilakukan berfokus pada rasio statistik yang menunjukkan hubungan antara indikator-indikator kinerja seperti keuntungan dan aset, penjualan dan persediaan. Rasio dinyatakan sebagai fraksi atau proporsi. Beberapa rasio keuangan merupakan ukuran dari, yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utang lancarnya. Misalnya, rasio lancar menunjukkan apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk diubah menjadi kas guna melunasi utang-utangnya. Yang kedua ada rasio keaktifan. Rasio keaktifan adalah mengukur kinerja internal yang berkaitan dengan aktivitas inti yang ditentukan oleh manajemen. Misalnya perputaran persediaan dihitung dengan membagi jumlah penjualan dan persediaan rata-rata. Ketiga ada rasio keuntungan. Rasio keuntungan adalah rasio yang menyatakan keuntungan yang bergantung pada sumber keuntungan seperti penjualan atau aset. Yang terakhir ada rasio leverage. Rasio ini adalah aktivitas pendanaan dan uang pinjaman. Agar sebuah perusahaan dapat menggunakan leverage untuk membuat asetnya lebih banyak. Rasio-rasio ini memang biasa dilakukan, tetapi banyak ukuran yang digunakan. Selanjutnya ada filosofi kontrol yang berubah-ubah. Pendekatan yang dilakukan manajer untuk menjalankan kontrol terus-menerus berubah dalam banyak organisasi saat ini. Berkenaan dengan pergerakan menuju partisipasi dan pemberdayaan pegawai, banyak perusahaan mengadopsi proses kontrol desentralisasi daripada hierarki. Kontrol hierarki dan kontrol
desentralisasi mewakili filosofi budaya perusahaan yang berbeda. Next. Pendekatan hierarki versus pendekatan desentralisasi. Kontrol hierarki dilakukan dengan cara mengawasi dan memengaruhi perilaku pegawai secara ekstensif dengan menggunakan aturan, kebijakan, hierarki wewenang, dokumentasi tertulis, sistem pemberian penghargaan, dan mekanisme formal lainnya. Model hierarki berisi aturan-aturan, kebijakan, dan prosedur yang jelas untuk mengatur perilaku pegawai. Kontrolnya bergantung pada wewenang yang didesentralisasi, hierarki formal, dan supervise pribadi yang ketat. Teknik kontrol hierarki dapat meningkatkan efisiensi dan keefektifan organisasi. Next. Selanjutnya ada kontrol desentralisasi, didasarkan pada nilai-nilai dan asumsi yang hampir berlawanan dengan dasar-dasar kontrol hierarki. Dengan kontrol yang didesentralisasi, kekuasaan lebih merata dan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman serta jabatan. Kontrol desentralisasi mengandalkan nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan, dan kepercayaan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Idealnya, dengan kontrol desentralisasi, para pegawai akan menyatukan area keahlian mereka untuk menciptakan sebuah prosedur yang akan lebih baik daripada yang dapat dihasilkan manajer jika bekerja sendiri. Next. Manajemen buka buku. Pengertian, membuat para pegawai mempelajari sendiri melalui grafik, gambar, rapat, dan sebagainya kondisi keuangan perusahaan. Manajemen buka buku akan memberikan penghargaan pada para pegawai jika organisasi mencapai keberhasilan. Tujuan manajemen buka buku ialah untuk membuat setiap pegawai berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik bisnis. Manajemen buka buku dapat membantu para pegawai menghargai efisiensi adalah hal yang penting bagi kesuksesan. Next. Manajemen kualitas total. Pendekatan populer lain yang berdasarkan pada filosofi kontrol didesentralisasi adalah manajemen kualitas total atau disebut TQM. Upaya organisasi untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas di perusahaan dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. Mengelola kualitas adalah hal yang harus diperhatikan semua organisasi. Next. Nah, ini ada beberapa teknik-teknik TQM. Yang pertama ada siklus kualitas. Siklus kualitas ini teknik untuk menerapkan pendekatan desentralisasi TQM. Siklus kualitas adalah sebuah kelompok yang terdiri atas 6 hingga 12 pegawai sukarela yang bertemu secara rutin untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang mempengaruhi kualitas kerja. Jadi, di waktu kerja yang sudah ditentukan, para anggota siklus kualitas itu bertemu, kemudian mengidentifikasi permasalahan, dan mencoba mencari solusi. Nah, para anggota siklus ini bebas mengumpulkan data dan melakukan survei. Alasan digunakannya siklus kualitas ini adalah untuk menekankan pengambilan keputusan pada level organisasi, di mana rekomendasi dapat diberikan oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan yang bersangkutan dan mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan tersebut daripada orang lainnya. Yang kedua ada tolok ukur. Tolok ukur atau benchmarking didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan, dan praktik dibandingkan dengan pesaing terkuat atau perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan terunggul di industrinya, guna mengidentifikasi area-area yang harus diperbaiki.
Nah, kunci suksesnya tolok ukur ini ada pada analisis. Jadi, setelah menentukan misinya terlebih dahulu, perusahaan harus menganalisis prosedur yang dipakainya saat itu dan menentukan area-area yang harus diperbaiki. Nah, langkah kedua, perusahaan tersebut secara teliti menyeleksi pesaing-pesaing layak ditiru. Yang ketiga ada Six Sigma. Ini prinsip kualitas Six Sigma pertama kali diperkenalkan oleh Motorola di tahun 1980 dan kemudian dipopulerkan oleh General Electric. Nah, Six Sigma ini adalah standar kualitas yang sangat ambisius dengan menspesifikasi tujuan dengan kecatatan 3,4 per juta bagian. Itu artinya tidak boleh cacat dengan persentase 99,9997%. Namun, Six Sigma pun telah melakukan simpangan dari definisinya dengan menjadi istilah generik untuk pendekatan kendali mutu yang memperhitungkan segala hal dan menekankan pengejaran yang disiplin dan gigih untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah. Guna menerapkan Six Sigma secara sukses, manajer-manajer puncak harus memberikan komitmen terbesarnya karena Six Sigma melibatkan perubahan yang luas di seantero organisasi. Lalu yang selanjutnya ada pengurangan siklus waktu. Siklus waktu adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan suatu proses seperti membuat reservasi penerbangan, memproses permintaan lewat internet, dan membuka dana pensiun. Penyederhanaan siklus kerja termasuk menjatuhkan rintangan antara langkah-langkah kerja dan di antara departemen serta memindahkan langkah-langkah yang tidak bermanfaat dalam proses tersebut, memungkinkan program TQM untuk berhasil. Selanjutnya ada perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus atau continuous improvement adalah pelaksanaan sejumlah perbaikan tambahan yang kecil di semua area di organisasi secara terus-menerus. Dalam program TQM yang sukses, semua pegawai mengetahui bahwa mereka diharapkan untuk berkontribusi dengan memulai sesuatu perubahan dalam aktivitas kerja mereka. Filosofi dasarnya adalah bahwa memperbaiki hal kecil satu persatu secara terus-menerus akan memberikan kemungkinan yang tinggi untuk sukses. Inovasi dapat dimulai secara sederhana dan para pegawai dapat membangun kesuksesan mereka dalam proses tidak berkesudahan ini. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor kesuksesan TQM. Faktor-faktor positifnya yaitu yang pertama, tugas-tugas yang ada menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. Yang kedua, TQM berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah di tingkat untuk semua pegawai. Yang keempat, partisipasi dan kerja tim digunakan untuk menghadang permasalahan yang signifikan. Yang terakhir, perbaikan terus-menerus adalah cara hidup. Ada juga faktor-faktor negatif. Yang pertama, ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Manajer tingkat menengah merasa puas jika kehilangan wewenang. Para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi. Pemimpin serikat pekerja tidak disertakan dalam diskusi kendali mutu. Manajer menunggu inovasi yang besar dan dramatis. Banyak faktor-faktor kebetulan yang dapat memengaruhi kesuksesan program TQM. Misalnya, siklus kualitas akan memberikan keuntungan paling besar bila para pegawai mempunyai pekerja yang menantang. Next.
Selanjutnya ada tren dalam kendali mutu perusahaan. Banyak perusahaan menjawab realitas ekonomi yang berubah-ubah serta kompetisi global dengan menilai kembali manajemen dan proses-proses di organisasinya sendiri, di antaranya mekanisme kontrol. Next. Standar kualitas internasional. Banyak negara yang telah mengadopsi tolak ukur universal untuk dijadikan acuan praktik manajemen kualitas. Standar ISO 9000 yang merupakan hasil konsensus internasional mengenai syarat manajemen kualitas yang baik, sebagaimana yang diuraikan International Organization for Standardization. Sertifikat ISO telah menjadi standar yang diakui untuk mengevaluasi dan membandingkan perusahaan-perusahaan dalam skala global. Next. Sistem kontrol keuangan baru. Yang pertama ada pertambahan nilai ekonomis atau EVA. Untuk mengukur kinerja keuangan EVA dapat diartikan sebagai laba operasional bersih perusahaan, dikurangi biaya modal yang diinvestasikan pada aset. Yang kedua ada pertambahan nilai pasar. Menambahkan dimensi lain karena MVA mengukur kalkulasi pasar saham terhadap nilai perusahaan terdahulu dan memproyeksikan proyek investasi modal. Misalnya ketika nilai pasar suatu perusahaan lebih besar daripada semua modal yang diinvestasikan dari para pemegang saham. Yang ketiga, pembiayaan berbasis aktiva. Manajer mengukur biaya produksi barang dan jasa sehingga ia bisa yakin bahwa perusahaan menjual produk-produk tersebut dengan harga yang lebih besar daripada biaya produksinya. Yang keempat ada tata kelola perusahaan. Banyak organisasi yang bergerak ke arah kontrol yang semakin besar dari manajemen puncak berkenan dengan tata kelola perusahaan yang mengacu pada sistem tata kelola organisasi, sehingga kepentingan para pemegang saham perusahaan terlindungi. Permasalahan tata kelola perusahaan telah sampai pada garis terdepan dalam kaitannya dengan kegagalan eksekutif puncak dari direksi perusahaan dalam memberikan pengawasan dan pengendalian yang cukup di perusahaan-perusahaan yang gagal seperti Enron, Healthy South, Adelphia, dan WorldCom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.